Dalam satu dekade ke depan, IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi, yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. 125 plus 56 minus 23. 158. Wow. Wow. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya mereaksi sebuah cuplikan video di mana seorang bocah kecil yang berumur 8 tahun asal Nusa Tenggara Timur, yaitu Nono, menjadi juara 1 matematika dalam tingkat internasional. Luar biasa saudara. Nono ini mengalahkan 7.000 anak-anak dari seluruh dunia. Luar biasa saudara. Ada seorang anak bocah kecil umur 8 tahun asal dari Nusa Tenggara Timur yang sangat jenius, yang mengalahkan 7.000 anak-anak di seluruh dunia. Jebo untuk Nono. Kemudian terkait dengan pernyataan Pak Rocky Gerung terhadap anak-anak di Nusa Tenggara Timur atau NTT, Rocky Gerung pernah menyampaikan pernyataan bahwa ada tradisi di salah satu daerah Nusa Tenggara Timur di mana seorang ibu yang baru melahirkan harus tidur di dapur dalam waktu 40 hari, saudara, dan tidak boleh makan daging dengan bayinya. Saudara, menurut Pak Rocky Gerung, hal ini akan membuat IQ anak-anak di NTT rendah, dan ini justru menyumbang divisi IQ untuk bangsa dan negara kita yaitu Indonesia, ungkap Rocky Gerung. Seperti apakah pernyataan Rocky Gerung tersebut? Simak video berikut ini. Dalam satu dekade ke depan, IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi, yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. 125 plus 56 minus 23. 158. Wow. Wow. 47 ditambah 75 ditambah 43 dikurangi 24 ditambah 97. 413. Belum selesai aku pun. Saya pun habis. NTT ada satu daerah yang boleh disebut sebagai paling miskin di Indonesia, yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu setelah dia melahirkan, dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu kita mulai berpikir, kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin proyeksi cepat-cepat bahwa dalam satu dekade ke depan IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi, yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Jadi dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi pertumbuhan manusia itu. Teman-teman, itulah pernyataan yang mengklaim bahwa ada satu tradisi di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur
yang dimana seorang ibu yang baru melahirkan, ia harus tidur di dapur selama 40 hari, dan di sana tidak boleh makan daging ungkap Rocky Gerung. Lebih jauh ia menambahkan bahwa hal ini akan membuat IQ anak-anak yang ada di NTT rendah, dan justru hal ini menyumbang divisi IQ untuk negara dan bangsa Indonesia. Terkait dengan pernyataan Pak Rocky Gerung ini, mari kita mendengarkan komentar dari Romo Alphonse dari Nusa Tenggara Timur sendiri berikut ini. Saudara-saudari, saya mau menyampaikan beberapa hal untuk mengkritisi pernyataan Rocky Gerung. Pertama, saya sebagai orang NTT tidak tahu persis daerah NTT mana yang saudara Rocky Gerung maksud, karena NTT itu cukup luas. Kalaupun tradisi ini ada, mungkin zaman dulu ketika dunia medis belum maju di NTT, dan mungkin juga daerah itu cuacanya dingin. Sekarang rasanya sudah tidak ada lagi tradisi itu. Pertanyaan saya, apakah saudara Rocky Gerung pernah mengadakan suatu penelitian tentang hal ini, sehingga mengambil suatu kesimpulan seperti yang saudara Rocky sampaikan? Apakah ibu yang baru melahirkan tidur bersama bayinya di dapur itu membuat anak itu ber-IQ rendah? Apakah bayi yang baru lahir sampai usia 40 hari IQ-nya akan rendah kalau tidak makan daging? Apakah anak yang baru lahir sampai usia 40 hari itu langsung makan daging? Kayaknya bayi 0 tahun sampai 40 hari belum bisa makan daging, tetapi bayi itu harus dapat ASI yang cukup dari ibunya. Maka kesimpulan saudara Rocky Gerung jika dilihat dari sudut ilmu logika, itu bisa disebut sebagai sesat pikir. Kedua, ketika saudara Rocky Gerung mengatakan bahwa daerah NTT daerah yang paling miskin dan bahwa IQ anak NTT itu rendah dan itu membuat atau menyumbang IQ nasional defisit, itu dapat melukai hati atau perasaan orang-orang NTT. Maka di beberapa video muncul reaksi dari putra-putri NTT yang tidak setuju dengan pernyataan Bung Rocky. Mungkin daerah NTT daerah paling miskin, tetapi janganlah pernah meremehkan orang NTT. Haruslah saudara Rocky Gerung membuka mata untuk melihat bahwa banyak putra-putri dari NTT yang mengharumkan bangsa ini. Dan salah satu yang lagi viral yaitu Nono, bocah berusia 8 tahun, kelas 2 SD di daerah yang menurut saudara miskin, justru mengharumkan bangsa ini karena berhasil menjuarai lomba matematika internasional. Saya kira kalau Nono dan Bung Rocky uji kecepatan berhitung, pasti Bung Rocky kalah dari Nono. Maka pesan saya untuk Bung Rocky dan untuk kita semua, janganlah pernah sombong dan menganggap rendah orang lain atau daerah lain. Poin yang ketiga, prestasi, kepintaran, kejeniusan Nono, anak asal NTT ini menunjukkan bahwa IQ anak NTT tidak serendah yang Rocky Gerung simpulkan. Prestasi Nono menunjukkan bahwa pernyataan atau pemikiran atau kesimpulan saudara Rocky Gerung tentang orang NTT itu dapat dipatahkan, dibantah dan diruntuhkan. Nono yang mewakili anak-anak atau orang-orang NTT meruntuhkan jalan pikiran saudara Rocky Gerung. Poin yang keempat, saudara-saudaraku dari NTT, adik-adik dari NTT, mari juga kita melihat sisi positif dari pernyataan Rocky Gerung, yaitu dapat menjadi motivasi bagi kita orang NTT untuk lebih berjuang menjadi orang-orang yang hebat dan dapat menyumbang hal positif bagi daerah NTT dan juga bagi bangsa kita tercinta. Prestasi Nono harus memotivasi anak NTT agar rajin belajar, disiplin, berani berkompetisi, berani bermimpi meraih cita-cita. Kita harus membuktikan bahwa NTT bukanlah daerah yang miskin, bukanlah ber-IQ rendah. Anggapan NTT daerah paling miskin, paling bodoh, terbelakang, dan anggapan negatif lainnya harus diruntuhkan.
Semoga terus bermunculan nono-nono lain dari NTT yang mengharumkan daerah NTT dan juga bangsa kita tercinta. Teman-teman, itulah komentar Romo Alfons dari Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan di dalam video tersebut, tetapi saya menyimpulkan semua dari beberapa poin yang beliau sampaikan. Ia menyampaikan jangan meremehkan saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Romo Alfons menyarankan Pak Rocky Gerung untuk membuka mata, untuk melihat dunia yang luas, untuk melihat NTT secara mendalam, bahwa ada banyak putra-putri dari NTT yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan menurut Romo Alfons menyatakan bahwa salah satu prestasi anak dari Indonesia yaitu Nono yang mengalahkan 7.000 anak dari seluruh dunia menjadi juara 1 matematika di tingkat internasional, menunjukkan bahwa anak NTT memiliki IQ yang cerdas dan jenius. Ia mengungkapkan salah satu bocah kecil yang berumur 8 tahun yaitu Nono dari Nusa Tenggara Timur sendiri berhasil menjuarai lomba matematika di tingkat internasional. Romo Alfons menambahkan bahwa prestasi Nono merupakan bukti bahwa anak-anak dari NTT memiliki kualifikasi yang tergolong anak-anak jenius. Oleh sebab itu, Romo Alfons berpesan kepada semua orang yang menganggap dirinya paling hebat, paling pintar. Romo Alfons mengatakan jangan sombong, jangan menganggap orang lain atau daerah lain lebih rendah. Kemudian yang menjelaskan prestasi yang dicapai oleh Nono menunjukkan bahwa IQ anak-anak yang ada di Nusa Tenggara Timur tidak serendah yang Rocky Gerung simpulkan, tidak serendah yang Rocky Gerung klaim, tidak serendah yang Rocky Gerung nyatakan. Prestasi Nono menunjukkan bahwa kesimpulan Rocky Gerung terhadap anak NTT itu dapat dipatahkan melalui prestasi Nono. Itu artinya Nono mewakili anak-anak Nusa Tenggara Timur untuk meruntuhkan pikiran, kesimpulan, dan pernyataan Rocky Gerung. Jadi bagaimana pendapat Pak Rocky Gerung terkait dengan bocah kecil ini yang berumur 8 tahun yang menguncangkan seluruh dunia terkait dengan kejeniusannya di dalam mata pelajaran matematika. Tadi dijelaskan bahwa 7.000 anak-anak di seluruh dunia, Nono menjadi juara 1 matematika di tingkat internasional. Oleh sebab itu saya berpesan kepada anak-anak atau teman-teman saya yang dari Nusa Tenggara Timur, saudara dan saya adalah bagian daripada negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu saya tetap mendukung saudara-saudara, adik kakak yang ada di Nusa Tenggara Timur, karena saya meyakini bahwa di Nusa Tenggara Timur akan muncul anak-anak yang pintar, jenius, yang terus mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Dan bukan hanya itu, saya meyakini dari anak-anak NTT Nusa Tenggara Timur lahirlah seorang pemimpin besar yang takut akan Tuhan, yang takut akan Kristus untuk memimpin bangsa ini. Oleh sebab itu, jangan patah semangat saudara. Ya, sekalipun ada banyak omongan-omongan yang dilontarkan kepada Anda, jadikanlah itu batu loncatan untuk menjadi orang yang terbaik. Oleh sebab itu sekali lagi saya meyakini bahwa di Nusa Tenggara Timur akan lahir pemimpin yang hebat, bahkan memimpin bangsa ini. Dan sudah dimulai oleh Nono, seorang bocah kecil yang berumur 8 tahun yang takut akan Tuhan, ya, yang mencintai Yesus Kristus. Dan itu Yesus Kristus sudah mengenapi di Nusa Tenggara Timur bahwa ada
pemimpin-pemimpin besar yang akan memimpin bangsa ini ke depan, seperti Nono ini. Oleh sebab itu, jangan pernah melupakan firman Tuhan. Amsal 1 ayat 7a di sana berkata, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Seperti adik kami Nono ini, ia adalah seorang bocah kecil yang mencintai Tuhan, yang mencintai Yesus Kristus, mencintai firman. Bahkan ia bangun jam 5. Ketika diwawancarai oleh media sosial, orang tua Nono mengakui dan menyatakan Nono bisa menjadi anak yang jenius karena ia mencintai firman Tuhan. Demikianlah video saya kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Share video ini supaya teman-teman dapat diberkati melalui video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Share.